Selamat datang kawan-kawan di channel Alur Drakor. Buat kalian-kalian penikmat drakor yang sayang kota, terus cuman mau tahu inti ceritanya aja, yuklah sini merapat. Sekarang kita masuk ke episode 8. Orang suruhan Jae-kyung mencoba mencelakai Song-yi di atas tebing. Min-jun dengan kekuatannya mencoba mendengarkan teriakan Song-yi yang memanggilnya. Lalu segera menghentikan mobil itu dan langsung kabur agar tidak ketahuan oleh Song-yi. Lalu Hui-kyung datang karena mengetahui keberadaan Song-yi itu dan membawanya ke rumah sakit. Min-jun berusaha mengelak saat ditanyai oleh Song-yi kalau dia melihat Min-jun yang menyelamatkannya. Lalu Min-jun pergi dengan tangan yang terluka karena pecahan kaca mobil. Di lain tempat, orang suruhan Jae-kyung melaporkan kalau rencananya gagal karena ada laki-laki yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Song-yi. Sementara itu, Min-jun kembali ke rumahnya dan mengobati tangannya yang terluka. Lalu, tanpa sengaja, mendengar teriakan Song-yi dari rumahnya. Kemudian, segera pergi ke sana. Ternyata, rumah Song-yi sudah berantakan dibobol orang. Kemudian, untuk sementara, Min-jun mengajak Song-yi untuk tinggal di rumahnya. Di lain tempat, Hui-kyung minta tolong pada Semi untuk menemani Song-yi. Karena Song-yi mengalami kecelakaan itu. Hal itu membuat Semi sedih. Juga terluka melihat ekspresi Hui-kyung yang nggak suka saat Semi bilang kalau dia akan memberitahu Song-yi kalau penyelamat yang ditunggunya sejak kecil adalah Min-jun. Di lain tempat, Min-jun sedang mencari buku di perpustakaan rahasianya untuk dibaca Song-yi agar Song-yi bisa tidur. Min-jun menikmati suara Song-yi yang membaca buku itu. Dan sama seperti kisah di cerita yang dibaca Song-yi, Min-jun juga sudah membuka hatinya untuk Song-yi. Lalu keesokan paginya, saat hendak pulang, Song-yi menemukan sepatu heelsnya yang hilang di rak sepatu Min-jun. Kemudian bertanya soal itu pada Min-jun dan malah berpikir kalau Min-jun punya keanehan karena menyukai sepatu wanita. Min-jun segera mengalihkan percakapan dengan makanan yang baru dibelinya. Karena ingin berterima kasih karena sudah diberi tumpangan, Song-yi akan bersih-bersih, tapi malah menghancurkan koleksi sejarah Min-jun. Di lain tempat, detektif Park dan jaksa Jae-soo yang terus menyelidiki kasus Yura menemukan beberapa hal baru dan bisa jadi petunjuk. Sementara itu, Min-jun menyelidiki soal kamera tersembunyi di boneka Song-yi. Dan ternyata hari itu dia juga melihat penglihatan masa depan di USB Yura yang ditemukan Song-yi. Keesokannya, Hui-kyung akhirnya mengetahui kalau Semi ternyata menyukainya. Di lain tempat, Song-yi mendatangi dokter, menceritakan keanehan yang dialaminya saat bersama Min-jun. Kenapa dia bisa mengalami hal itu saat hanya bersama dengan Min-jun? Dokter mengatakan itu hanya halusinasi dan itu tidak baik. Sebaiknya Song-yi jangan lagi bergantung pada Min-jun. Dan tentu saja Song-yi mulai melakukan itu demi kesehatan mentalnya. Di lift, saat akan menghadiri makan malam, Jae-kyung membuat kesalahan dengan bertanya, siapa yang menemukan kamera di boneka beruang itu? Song-yi yang mulai curiga mencoba memancing Jae-kyung mengatakan kalau dia menemukan video di USB Yura, tapi dia sudah kehilangan USB itu. Sementara itu di tempat lain, Min-jun ngomel-ngomel pada Pak Mu karena Song-yi keluar menemui Hye-kyung, padahal dia baru saja sakit. Pak Mu bilang kalau Min-jun sedang cemburu.
Tentu aja, karena waktu sampai di rumah, Minjun senang karena Song Yi sudah kembali dengan cepat. Dalam mabuknya, Song Yi ngomel-ngomel pada Minjun karena sebelumnya dikatai pot dan seperti anjing yang gak mungkin disukai oleh Minjun. Song Yi kesal dan menantang Minjun untuk menatapnya 15 detik aja. Pasti Minjun akan terpesona. Saat akan menyerah karena sudah mencoba, Minjun malah menarik Song Yi dan sekarang kita masuk ke episode 9. Episode 9 dibuka dengan Minjun yang sedang mengajar di kelas tentang skinship yang bisa menyebabkan jatuh cinta. Song Yi menantang Minjun untuk menatapnya. Saat akan menyerah, ternyata Minjun menarik dan mencium Song Yi. Lalu setelahnya, terjadilah efek akibat ciuman itu, yaitu Minjun menjadi sakit demam. Jantungnya berdetak jadi cepat dan berkeringat. Song Yi meminta saran temannya bagaimana merawat orang yang demam, tapi malah jadi canggung sendiri saat melakukannya. Song Yi membuka jendela agar udara bisa masuk, tapi Minjun malah kedinginan dan mencoba menutup dengan kekuatannya. Namun karena sakit, dia nggak bisa menggunakannya. Keesokannya, Pak Mu datang karena mendengar kalau Minjun sakit. Ternyata dulu Minjun pernah sakit juga saat air minumnya diludahi orang. Jadi penyebab sakit ini pun mungkin karena kejadian dengan Song Yi semalam. Di lain tempat, Jae-kyung mendapat kabar dari bawahannya kalau orang yang menolong Song Yi adalah Minjun, dan USB itu juga sepertinya ada pada Minjun. Di lain tempat, detektif Park yang mengetahui bahwa Yura ternyata sedang hamil. Hal itu membuat dia berkesimpulan bahwa pacar Yura itu adalah Minjun, dan Yura bertengkar dengan Song Yi karena rebutan Minjun. Tapi Jasab Jae-suk mengatakan kalau detektif Park sedang mengada-ngada. Kita kembali pada Song Yi yang sedang merawat Minjun dengan telaten sampai keadaan Minjun mulai membaik dan mereka mengobrol bersama sampai di suatu cerita bahwa Song Yi pernah hampir kecelakaan, tapi ada seorang pria yang menyelamatkannya. Tiba-tiba Minjun mendengar kalau Jae-kyung memanggil-manggil Song Yi dari dalam rumah Song Yi. Kemudian Minjun pergi, menjumpai Jae-kyung yang ternyata kebetulan sedang keluar dari rumah Song Yi. Minjun menyuruh Jae-kyung untuk segera berhenti dari ulahnya. Tapi Jae-kyung malah mengancam untuk segera menyerahkan USB itu padanya atau dia akan membuat hal buruk. Lalu Jae-kyung segera pergi dengan lift. Kemudian lift sudah sampai di lantai 1. Jae-kyung terkejut karena Minjun bisa berada di lantai 1 sangat cepat. Minjun mengancam Jae-kyung balik, lalu kembali ke rumahnya. Semi yang sangat penasaran soal Minjun mendatangi Minjun di kampus. Semi membuat beberapa alasan untuk mengetahui siapa Minjun sebenarnya. Di rumah, Minjun menceritakan hal itu pada Song Yi. Kalau Semi mencemaskan Song Yi, tapi Song Yi gak percaya dan malah ngomel-ngomel. Karena kesal, Minjun malah ngomel balik, membuat Song Yi segera pergi dari sana. Hye-kyung mendatangi Semi di lokasi syuting untuk meluruskan masalah mereka. Hye-kyung minta maaf. Dia nggak bisa membalas perasaan Semi. Mereka bisa tetap menjadi teman ke depannya.
Sebetulnya Semi sedih, tapi Semi tetap memberitahu Hyukyung kalau Minjun adalah orang yang menolong Songyi dan memberi foto yang dimilikinya. Jaekyung sangat kaget dan kesal karena Minjun adalah orang yang disukai Songyi. Hyukyung bertambah kesal saat mengetahui kalau Songyi tinggal di rumah Minjun. Hyukyung segera membujuk Songyi agar pindah ke rumahnya. Songyi pun menyetujui hal itu. Songyi segera berkemas menyiapkan barang-barangnya. Tanpa sengaja, menemukan serpihan kaca di tempat sampah. Lalu mengingat lagi kejadian saat Minjun menyelamatkannya. Sementara di lantai bawah, Hyukyung yang berpapasan dengan Minjun bertanya, apakah Minjun adalah orang yang telah menyelamatkan Songyi 12 tahun yang lalu?